Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia. Kita kembali bertemu dalam acara Bincang Ramadan bersama Coach Novel. Dan kali ini kita menghadirkan kembali bunda kita yang luar biasa, rutin di kajian online MR Jateng ini, Bunda Susan Arganiza. Dan kali ini beliau akan menyampaikan tentang puasa ular versus puasa ulat ya. Kita nanti akan dengarkan bersama ya. Kita sudah mengenal Bunda Susan adalah seorang trainer di Insan Mulia Training, kemudian juga seorang pengusaha, juga seorang terapis, juga leader tour umroh ya. Kemudian beliau juga sudah mendapatkan certified trainer magnet rezeki dari Ustadz Nasrullah yang beliau akan sampaikan nantinya sharing ilmunya, dan tentu beliau juga sudah mempraktekkan, sudah mendapatkan keajaiban-keajaibannya. Ya, kita sambut seorang yang luar biasa, Bunda Susan Arganiza CTMR. Silakan Bunda. Masya Allah, alhamdulillah sekali Coach Novel dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di majelis Zoom ini. Sangat berbahagia sore ini bisa bersumpah bersama untuk kita sharing ilmu-ilmunya Allah dalam hal ini. Sekarang ini akan kita sharingkan adalah puasa ular PS puasanya ular gitu ya. Bagaimanakah itu? Maka Bapak Ibu, sebelum kita melanjut tentunya sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ingin cek semangatnya dulu nih Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Biar kita semangat ya kan belajarnya. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita ingin belajar bagaimana puasanya ulat dan puasanya ular ya. Tentunya itu termasuknya ada di ayat kauniyah. Kita akan belajar bagaimanakah ada ayat-ayat Allah yang kita bisa pelajari. Ternyata Bapak Ibu semua, kata para salafus soleh, para alim, Allah dalam berkehendak ya, dalam ingin berbuat ada di alam semesta ini, dalam berkehendak itu diekspresikan dalam 3 ayat. Kita tahunya ada 2 ayat, ternyata ada 3 ayat nih Bapak Ibu. Yang pertama adanya ayat kauliyah, artinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dituangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ya termasuknya ayat kauliyah. Kemudian ayat kauniyah yang kedua. Artinya apa? Artinya adalah tanda kebesaran Allah yang tersirat ada di jagat alam raya ini. Nah, nanti ini yang kedua ini yang akan kita
bahas detail, yang akan kita ambil ibrohnya, yang akan kita ambil pelajarannya, agar kita nanti dalam berpuasa bisa mendapatkan banyak maksimal manfaatnya. Di antaranya kita akan mendapatkan banyak amazing, banyak keajaiban, banyak miracle terjadi pada doa-doa kita hingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih mulia serta lebih sukses dan barokah. Amin. Kemudian ketiga, Bapak Ibu, ada ternyata ayat insaniyah gitu ya. Nah, ayat insaniyah ini apa Bapak Ibu? Adalah ayat-ayat Allah yang mengatur kehidupan manusia. Artinya ayat ini menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Contohnya apa? Contohnya bagi anak, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, gitu kan. Kemudian yang kedua, bagi istri, ridhonya Allah terletak pada ridhonya suami. Kemudian selanjutnya, kerelaan Allah tergantung pada kerelaan manusia. Ini pada jurus terumbu karang ya. Maka jika pihak terkait belum mengikhlaskan, belum memaafkan, maka Allah juga belum bisa mengampuni, gitu kan. Maka bagaimana caranya agar bisa nanti terjadi satu sama terhubung? Bagaimana bila belum bisa bertatap muka, belum bisa berjabat tangan, maka bisa melalui via telepon untuk bisa terhubungnya tersebut, atau WA, bahkan yang belum saling sapa masih ada perselisihan, bisa memakai sholat tobat, meminta maaf, memohon diselesaikan urusannya di dunia kuantum ya dengan adanya sholat tobat. Ini arti dari ayat insaniyah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa arti dari ayat kauliyah tadi? Adalah ayat yang tersirat ada di kitabnya Allah, ada di ayat-ayat Al-Quran, ya, ada di kitab suci Al-Quran, ada di surat-surat cintanya Allah. Nah, Bapak Ibu semua, berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini, apakah yang Allah sampaikan tentang ayat kauliyahnya? Kita lihat ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Semua di Al-Baqarah ayat 183 ini Allah mention, Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah termasuk ayat yang begitu masyhur ya Bapak Ibu, yang begitu terkenal, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah ayat kauliyahnya Bapak Ibu. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wa Ramadan sahru umati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikannya umat muslim. Maka di bulan yang diwajibkan oleh Allah ini, untuk kita bisa mendidik diri kita Bapak Ibu, berpuasa 1 bulan penuh tepatnya ya. Kita ingin mengambil iktibar, mengambil hikmah puasa yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Bapak Ibu semua. Apakah puasa yang hanya bisa menahan haus dan lapar saja, atau puasa yang penuh makna, gitu kan pertanyaannya ya Bapak Ibu. Maka tentunya adalah kita ingin puasa kita penuh makna, penuh hikmah, kemudian kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, banyak sekali ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar pula ada di ayat kauniyah ini Bapak Ibu ya, ayat yang kedua ya. Apakah ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang tersirat di alam Bapak Ibu, alam yang berbicara, misalnya tentang hewan ya. Seperti ini Bapak Ibu, kita ingin mengambil iktibar bahwa hewan pun ternyata berpuasa Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya manusia ya. Yang kita ambil pelajarannya di sini adalah ada 2 jenis hewan yang berpuasa Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, kita ada ular ya Bapak Ibu. Inilah yang berkaitan dengan judulnya ya, puasa ular vs puasa ular.
bagaimanakah puasanya ular, Bapak Ibu? Nah, pada hal ini, ular agar mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu cara yang dia lakukan adalah dia harus mengganti kulitnya secara berkala, gitu Bapak Ibu. Dan untuk mengganti kulit tersebut, sang ular tidak serta-merta bisa langsung menanggalkan kulit lamanya. Namun ia harus berpuasa dalam kurun waktu tertentu terlebih awal, ya. Setelah puasanya selesai, maka kulit ular itu akan terlepas dan muncullah kulit yang baru, ya, yang kemudian kita namakan telung sumi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ada kulit ular nih, kok ada kulitnya ya, ularnya kemana gitu. Kadang kan kita pernah dengar ya seperti itu, mungkin di desa-desa sering ya, kalau di kota mungkin jarang. Tetapi saya pun dulu pada waktu kecil sering menemukan seperti itu, kok ada kulit ular ya di sini, berarti ini dulu tempat sarangnya ular, seperti itu ya. Kemudian kita ingin mengambil ibrohnya ya Bapak Ibu semua, bagaimana puasanya ular ini Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ini sebentar ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu jeda sebentar. Kita lanjut ya Bapak Ibu, bagaimana ibroh dari puasanya ular ya. Pada waktu sang ular ini ingin mengganti kulit ya, ternyata ingin panjang umur, kemudian dia berpuasa, terjadilah mengganti kulit yang baru. Ibroh dari puasanya ular ini Bapak Ibu. Yang pertama, wajah ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa ternyata sama Bapak Ibu. Serem, menjijikkan, menakutkan, dan tidak bersahabat. Ya. Inilah Bapak Ibu semua ya. Jadi puasanya ular ini ternyata tidak mengganti dari tabiatnya gitu ya. Maka kita untuk jangan sampai seperti puasanya ular, karena tetap sama nih wajahnya gitu. Wajahnya serem, menjijikkan gitu, menakutkan. Jadi bukan menjadi magnet rezeki, itu bahkan teman-temannya menjauh gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang mempunyai di sini ya, yang kedua adalah sebelum berpuasa dan setelah berpuasa. Ular ini mempunyai nama kan, ular gitu ya. Jadi nama ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa namanya sama, tetap ular. Kita menyebutnya tetap ular namanya, tidak berubah nama gitu ya. Jadi makomnya sama saja, tidak naik kelas gitu ya. Jadi di sini ular pada waktu sebelum puasa dan sesudah namanya tetap saja ular gitu ya. Jadi tidak ada berubah gitu kan, tidak ada perubahan nama. Contoh seperti ini Bapak Ibu, pada saat dulu ya saya pernah dengar, ataupun sekarang juga ada seseorang berangkat haji ya, di sana setelah selesai menjalankan ibadah haji, ada yang namanya ganti nama gitu ya. Bisa jadi seperti ini, biar bisa menanggalkan ada kebiasaan-kebiasaan tidak baik terganti menuju ke kebiasaan yang lebih baik lagi, maka diganti namanya gitu ya, yang lebih bermakna gitu, agar bisa meninggalkan kebiasaan yang gugur zaman dulu gitu ya, menggantikan sekarang ini kebiasaan-kebiasaan yang brilian gitu ya. Jadi kita mengambil ibrohnya ular ini, mengambil pelajarannya ular, ternyata ular kok sebelum puasa dan setelah tetap sama aja ya, maka kita jangan demikian karena kita pengen makomnya berubah gitu ya. Nah, ketiga Bapak Ibu, tentang makanan. Makanan ular sebelum berpuasa dan sesudah itu juga tetap sama. Sang ular ini serakah dan buas, makannya kodok, tikus, ayam, kambing, rakus ya Bapak Ibu. Maka kita jangan seperti halnya ular ini ya, nanti setelah kita puasanya selesai mulai berproses bisa mengendalikan diri gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, cara bergerak dari ular ya sebelum dan sesudah puasa ternyata juga sama Bapak Ibu. Ya, tidak ada perubahan kebiasaan, tidak ada perubahan perilaku, ya, dan juga sehari-harinya tetap melata, licin dan licik gitu, Bapak Ibu. Maka kita jangan sampai demikian, ya, Bapak Ibu. Yang kelima,
tabiat dan sifat dari ular sebelum dan sesudah puasa itu juga tetap sama, yaitu mendesis, melilit, meremukkan, menakutkan. Jadi akhirnya apa? Dijauhi dari makhluk-makhluk yang lainnya, ditakuti, culas, curang, bahkan bisa jadi tiba-tiba memangsa, gitu Bapak Ibu ya. Maka coba kita bisa melihat ke dalam diri ya, kita muhasabah. Puasa kita seperti apa ya? Jangan-jangan ada nih sifat-sifat dari ular yang ada di dalam diri kita. Jadi kita istighfar betul-betul, kita taubat betul-betul dengan adanya puasa ini, kita bermohon ya. Semoga Allah menjadikan puasanya diterima hingga kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik seperti halnya puasanya ulat gitu ya Bapak Ibu. Ini kita belajar ya ibrah dari puasanya ulat yang kedua Bapak Ibu. Dari ayat kauniyah yang kita ambil pelajaran dari puasanya hewan yang satu ini Bapak Ibu ya, puasanya ulat. Awalnya ulat termasuk hewan yang rakus pula Bapak Ibu. Karena apa? Hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk memakan. Makan apa saja Bapak Ibu? Makan daun-daun, makan apa saja yang ada di pohon itu, dirusak, dimakan, rakus pula Bapak Ibu. Sehari-hari kegiatannya cuma makan sama tidur aja Bapak Ibu. Ya main-main gitu kan, makan lagi, tidur lagi gitu kan. Tetapi pada saatnya sang ulat ini mau berubah, ulat melakukan perubahan dengan cara berpuasa. Sama nih Bapak Ibu. Perubahannya untuk menjadi apa? Menjadi makhluk yang begitu indah, ya, begitu menakjubkan, berwarna-warni, yaitu kupu-kupu Bapak Ibu. Dan puasa yang ulat kerjakan benar-benar sangat berkualitas. Ya. Mulai awalnya dia mulai mengasingkan diri, menjauhkan dari tempat makanan, ya. Kemudian membungkus badannya, membentuk jadi kepompong. Sehingga ia benar-benar berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi adalah mulutnya, matanya, anggota tubuh lainnya juga berpuasa, berusaha menghindari segala bentuk hawa nafsu yang dapat mengganggu puasanya. Ini keren sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi puasanya ulat ini luar biasa nih Bapak Ibu, maksimal ya. Dan setelah beberapa pekan berpuasa, maka akhirnya keluarlah ya dari kepompong ada seekor makhluk baru ya, sesosok makhluk baru yang begitu indah yang bernama kupu-kupu. Ini Bapak Ibu semua ya. Nanti Bapak Ibu dalam berpuasa, Masya Allah ya, bukan sekedar mengganti kulit saja nih Bapak Ibu, kayak ular itu kan dia cuma mengganti kulit. Pada saat lebaran, pada saat ada Idul Fitri, dia bajunya baru, beli sampai 7, tiap hari ganti baju gitu kan. Tapi ternyata tidak merubah bagaimana pola pikirnya, bagaimana perasaannya, bagaimana hatinya. Nah maka kita jangan sampai nih puasanya tergolong puasa ular yang cuma ganti casing saja. Tetapi haruslah kita mulai untuk berpuasa seperti puasanya ulat. Kita pola pikirnya nih mulai disetting, mulai untuk dikendalikan, mulai bisa senantiasa positive thinking, positive feeling, perasaan kita jaga nih. Jangan terlalu banyak kepikiran, jangan terlalu perasaan, baper dan lain-lain gitu ya. Kemudian hati kita untuk senantiasa kita jernihkan. Maka Bapak Ibu, bagaimana ibroh nih Bapak Ibu? Ibroh dari puasanya ulat yang pertama, dari segi wajah nih Bapak Ibu. Wajah sang ulat sebelum puasa dan setelah puasa ternyata ada perubahan dari yang awalnya menjijikkan ya karena kan ulat ya. Kemudian berubah menjadi sesosok yang indah, ya wajahnya indah, mempesona, cerah, adem, semangat, nyaman begitu dipandang. Bahkan dikejar-kejar nih oleh makhluk lain yang bernama siapa? Manusia. Pengen nangkep tuh kupu-kupu, saking gemesnya gitu ya, saking senangnya, lucu, indah gitu ya.
Jadi dikejar-kejar nih, maka kupu-kupu ini menjadi magnet gitu kan. Magnet apa? Magnet rezeki, magnet cinta, magnet rezeki finansial bisa jadi gitu ya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, nanti pada saat kita puasanya tergolong puasa ulat, akhirnya kita menjadi magnet rezeki. Ibrah yang kedua Bapak Ibu, dalam segi nama ulat sesudah puasa dan setelahnya ada perubahan. Yang sebelumnya adalah namanya adalah ulat, tapi setelah berpuasa lahir sesosok makhluk yang cantik, namanya kupu-kupu. Berubah nih Bapak Ibu. Jadi labelnya menjadi lebih bagus gitu ya, menjadi lebih baik ya. Contohnya misalnya, ya mohon maaf, si A misalnya. Si A ini sebelumnya judes, mohon maaf ya, belum disiplin kata, tapi ini untuk mempermudah ya. Kemudian bisa jadi pemarah, ya bisa jadi cepat tersinggungan gitu kan, seringnya juga ngegas ya, kepikiran dan lain-lain ya, enggak bisa mengendalikan kata-katanya gitu kan, sering berkata yang tidak baik ya, yang jorok bisa jadi gitu kan. Nah pada saat setelah berpuasa ya, dia itu membawa label yang bagus gitu, misalnya gini, si A yang baik hati, nah si A yang lembut, si A yang murah senyum, si A yang senang sedekah gitu ya. Jadi mempunyai label yang positif, yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Dengan adanya kita melakukan puasanya puasa ulat, yang betul kita mengendalikan diri dengan maksimal. Ini ya Bapak Ibu, keren sekali ya puasa ulat. Kemudian yang ketiga, ibro yang bisa kita ambil dari puasanya sang ulat. Dari segi makanan nih Bapak Ibu. Makanan ulat sesudah puasa dan setelah puasa itu ada perubahan. Makanannya sebelumnya daur, ya, kemudian berubah menjadi makanannya adalah madu. Artinya adalah makanan kita nanti mulai untuk bisa kita seleksi nih Bapak Ibu, ya, untuk bisa kita lihat, kita kendalikan gitu. Kita harus lihat nih makanan kita halal, makanan kita thayyib, apa yang kita konsumsi harus kita bisa disaring seperti itu, tidak semata-mata kita mengejar nafsu gitu ya Bapak Ibu. Ini yang ketiga ya, maknanya dari segi makanan untuk kita ada perubahan, kita melihat ada halal dan thayyibnya tadi. Kemudian ibroh yang keempat nih Bapak Ibu semua, dari cara gerak ya, dari cara gerak sang ulat ya, yang tadinya menjalar setelah melakukan puasa ternyata menjadi sesosok makhluk yang cantik, berubah nih cara geraknya. Dia terbang, dia melayang ada di awang-awang, dia terbang, dia ringan gitu kan. Dia bisa dengan mudahnya ya, bisa ringan melaksanakan kehidupan ini seperti itu. Jadi maknanya kita nanti setelah kita berpuasa selesai dan kita melakukan puasa yang afdol, yang baik, yang bagus, yang maksimal, yang insya Allah diterima oleh Allah, maka kita menjadi jiwa-jiwa yang ringan kehidupannya. Let's go, yang tidak berat lagi, tidak ngegas lagi, tidak sepaneng. Semuanya terasa mudah, terasa bahagia, terasa menyenangkan gitu kan. Tidak dibuat berat. Pada saat ada persoalan, kita terima, kita syukuri, ya kita maafkan, kita maklumi, seperti itu kan. Jadi kita senantiasa ada alhamdulillah. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya pada saat mungkin ada ketidakbaikan yang ada terjadi pada sekeliling kita, kita tetap bisa tersenyum. Bahkan saat ada ujian pun kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan adanya ujian ini, saya bersyukur kepadamu karena engkau telah menyediakan ada sebuah jawaban untukku. Ternyata adalah tujuan engkau memberikan ujian ini kepadaku untuk membuat aku menjadi orang yang lebih kuat mentalnya, untuk bisa lebih kuat lagi menjalani kehidupan yang kedepannya penuh dengan tantangan. Jadi sebenarnya Allah bermaksud baik saat kita ada diberi ujian-ujian. Nah, pada saat kita melakukan puasa yang baik, yang sesuai ada di alam, di ayat kauniyah ini, di ayat alam dengan adanya puasa ulat, maka nanti kehidupan kita itu menjadi lebih ringan Bapak Ibu semua.
kita bisa berucap syukur, bisa tidak marah-marah, tidak buruk muka cermin dibelah, tapi justru malah bersyukur dengan adanya ujian. Ternyata maknanya itu kita menjadi lebih kuat, kita lebih pantas lagi mendapatkan banyak maunah Allah. Akhirnya nanti hidup kita menjadi penuh dengan miracle. Ini Bapak Ibu ya. Yang kelima, tabiat dan sifat dari ulat yang sebelumnya berubah total nih Bapak Ibu. Berubah total setelah menjadi kupu-kupu, setelah berpuasa ya. Ketika masih menjadi ulat, dia menjadi perusak alam nih Bapak Ibu, memakan apa saja daun-daun di sekelilingnya. Setelah berpuasa dan menjadi kupu-kupu, kemudian sang kupu-kupu ini justru menghidupkan alam, membantu adanya kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara menyerbuk bunga ya. Maknanya adalah Bapak Ibu semua, pada saat kita sebelum puasa mungkin kita belum bisa nih berbuat apa-apa untuk orang lain, bahkan mungkin kita sering menyakiti orang lain, bisa jadi ya menyinggung perasaannya. Kemudian kita mungkin bisa jadi banyak merepotkan orang lain, tetapi setelah kita berpuasa, kita berevolusi menuju orang yang lebih baik lagi, justru kita menjadi orang yang mau memuliakan orang lain, mudah ringan untuk bisa membahagiakan sesama, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, Masya Allah ya, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Ini untuk nanti saya lanjut lagi separuh dari materi nih Coach Novel, enggak apa-apa, enggak separuh nanti cuma 10 menit lagi mudah-mudahan. Barangkali dari Coach Novel mau ada menanggapi, silakan. Ya, Bunda, terima kasih luar biasa. Jadi kalau tadi sudah disampaikan tentang bagaimana puasa ular versus ulat ya. Kalau ular intinya tidak ada perubahan sesudah ataupun sebelum berpuasa ya. Tapi kalau ulat sebelum dan sesudah berpuasa ada perubahan. Nah, tentunya bagaimana kita memposisikan, memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini, kita tentunya ingin adanya satu perubahan sebagaimana yang telah disampaikan dari mulai bentuk kita, wajah kita, label kita, kemudian juga nantinya makanan, kehidupan kita, tabiat, sifat-sifatnya berubah semuanya, tentunya berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bermanfaat lagi ya. Nah, dengan gambaran semacam ini kita bisa memilih untuk puasa mana yang kita hendak jadikan satu pedoman ke depan. Tentu sebagai seorang yang beriman, puasa kita adalah puasa perubahan ya. Dan bagaimana perubahan itu kita akan lanjutkan kembali dari apa yang dijelaskan Bunda Susan. Silakan sebelum nanti kita buka tanya jawab. Baik, silakan lanjut Bunda Susan. Ya, Coach Novel. Ini kerennya ya. Nanti apa hubungannya nih dengan jurus-jurus magnet rezeki? Ada hubungan nih puasanya ulat dan bagaimana jurus-jurus magnet rezeki, ada hubungannya sekali nih Bapak Ibu semua. Maka kita lanjut ya Bapak Ibu, untuk kita bisa muhasabah selama ini bagaimana ikhtiar puasa kita. Maka kita setelah tahu ilmu ini, kita berusaha keras untuk bisa mencapai bagaimana puasanya ulat ini ya, karena nanti akan membentuk sesosok pribadi yang baru yang namanya reborn, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Maka ada kesempatan di 10 hari terakhir ini Bapak Ibu semua, kesempatan yang sangat emas karena ada sebuah malam yang luar biasa yang seperti terhitung 83 tahun 4 bulan lamanya kita beribadah. Maka kita berjuang keras untuk bisa meraih Lailatul Qadar ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semua, kita lanjut lagi karena apakah hubungannya dengan adanya jurus-jurus magnet rezeki itu Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu, sesungguhnya hakikat dari puasa kita harusnya bisa merubah kita Bapak Ibu untuk bisa lebih baik.
bukan puasa yang hanya sekedar menahan hawa haus ya, menahan lapar, hawa nafsu, lapar dan haus saja ya. Itu tergolongnya adalah puasanya ular. Tetapi adalah kita harus bisa menahan diri, mengendalikan diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga kedepannya kita menjadi pribadi yang brilian, menjadi pribadi yang lebih baik lagi pada saat-saat yang setelahnya. Nah, Bapak Ibu semua, puasa yang bagus dan istiqomah ya Bapak Ibu, itulah nanti yang untuk kita lanjutkan Bapak Ibu. Ketika Ramadan pergi, ya kita tetap lanjutkan nih berpuasa. Puasanya apa? Bisa jadi tetap puasa fisik ya, ada Senin Kamis ya, ada pula kita puasa Daud ya, puasa di tengah-tengah bulan gitu bisa jadi ya. Tetapi makna puasanya berlanjut itu apa nih Bapak Ibu? Puasa mata kita. Ya kita harus kendalikan, melihat dari hal-hal yang tidak baik, harus kita untuk kendalikan diri. Kemudian puasa hidung kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Harus kita jaga nih Bapak Ibu. Artinya ada perubahan hijrah menuju orang yang lebih baik lagi itu sekuat tenaga nanti setelah Ramadan pergi terus kita lakukan Bapak Ibu. Untuk kita terus melakukan puasa-puasa dari anggota tubuh kita, maka nanti puasa yang seperti itu adalah puasanya seekor ulat. Seperti apa yang Rasulullah sampaikan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh iman dan yakin ikhlas, Bapak Ibu, hanya berharap pahala kepada Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nah inilah Bapak Ibu semua, apakah hubungannya nih puasa ulat ya dengan jurus-jurus MR? Puasa di bulan Ramadan ini Bapak Ibu adalah bagikan kita masuk ke gua keajaiban. Nah jurus MR yang kemudian ada berhubungan adalah gua keajaiban. Karena kita pada waktu puasa ya 1 bulan penuh ini bagaikan ada ibadah yang akbar ya. Ada di gua keajaiban yang akbar. Kenapa Bapak Ibu? Karena menahan diri dari makanan, minuman, kegiatan lain yang bisa membatalkan. Tetapi di dalamnya juga ada sholat-sholat kita, ada bacaan Al-Quran kita, ada zikir, ada sedekah, ada sholawat, ada tholibul ilmi Bapak Ibu. Seperti hanya sekarang ini ya. Ini termasuk juga ibadah. Kita termasuknya pula untuk menambah banyak cahaya untuk kita nanti bisa menjalani kehidupan ini untuk lebih baik lagi. Nah, yang ada di dalam perjalanan puasanya, apabila benar nanti seperti puasanya ulat, maka akan terjadi banyak proses nih Bapak Ibu. Pada saat di dalam gua keajaiban, kita betul-betul sepenuh hati kita menjalankan ada ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam perjalanan puasanya itu nanti seperti ada puasa ulat yang prosesnya itu terjadi ada satu nih Bapak Ibu. Ada terjadi healing, ada terjadi penyembuhan, ada terjadi terapi diri Bapak Ibu. Ya karena mengelupas tadi ya Bapak Ibu ya terjadi healing ya. Healing untuk apa saja nih Bapak Ibu? Penyembuhan apa saja? Penyembuhan pertama luka batin kita. Ya, ada sakit hati, ada traumatik masa lalu, ada juga dendam bisa jadi kita mulai untuk bisa memaafkan. Ada jeruk nipis, ada kepahitan, ada sariawan hati, mental block, takut, was-was, rendah diri. Itu nanti akan terkikis jauh Bapak Ibu. Karena puasa kita betul-betul itu menggiling ya. Bahkan terjadi banyak penurunan garis kebenaran. Nah, ini yang keren sekali. Karena saat kita ingin mendapatkan banyak keajaiban dari Allah, kita harus turun garis kebenaran Bapak Ibu. Kalau kita masih tetap tinggi garis kebenarannya, bagaikan tembok ada di depan kita, tetap saja tebal dan tinggi, maka rezeki itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Ma'una Allah tidak bisa mengetuk pintu diri kita, Bapak Ibu, tidak bisa membuka itu perisai kita, karena dengan tingginya garis kebenaran kita. Tetapi saat puasa kita jalankan dengan adanya ibadah-ibadah yang
maksimal yang sepenuh hati kita jalankan, maka terjadi adanya uninstall, seperti hanya laptop ya, yang nggak baik itu dibuang gitu, di uninstall gitu ya. Ini keren sekali ya Bapak Ibu ya maknanya. Kemudian yang kedua nih Bapak Ibu, akan terjadi install ulang gitu kan. Tadi adalah uninstall, membuang adanya rekaman-rekaman tidak baik pada diri kita. Kemudian yang kedua terjadi ada program ulang mindset Bapak Ibu. Terjadi program ulang mindset, ada installing ya. Kemudian memprogram bawah sadar kita dengan program-program baru itu cepat sekali masuk dalam wilayah kuantum kita. Ya, dari bacaan Al-Quran kita, dari taklim-taklim kita, itu mudah sekali ilmu-ilmunya masuk ke dalam diri kita. Jurus-jurus MR, apalagi pada saat kita belajar seperti ini. Cepat sekali untuk kita mudah praktek dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita nanti akan semakin ringan, seperti halnya kupu-kupu bisa terbang, Bapak Ibu. Kita menjadi lebih mulia lagi dan penuh keajaiban hari-harinya. Dari proses ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan dengan khusyuk dan benar Bapak Ibu semua, menyebabkan pikiran, perasaan, dan hati kita saling terkait dan terkelindan ketiganya itu. Memprogram bagus selanjutnya, berasanya tuh kita tuh nyaman, senang, let's go aja, menikmati proses ibadah yang tadinya mungkin ya, kita belum hobi tahajud nih. Karena adanya puasa, kita harus masak, kita harus ada makan sahur. Nah, sebelum masak, kita akhirnya ada ibadah tambahan yang luar biasa, tahajud, gitu kan. Kita bisa tahajud, sholat malam dulu, gitu kan. Maka di sini terjadi adanya let's go, menikmati sekali ibadah-ibadah pada saat 1 bulan penuh ini yang dilaksanakan berjamaah, banyak sekali keluarga kita, teman-teman kita yang melaksanakan. Hingga ringan sekali nih Bapak Ibu ibadahnya ya, ibadah-ibadah tambahan. Maka otomatis pada saat kita sudah nyaman, enak, sudah memaafkan kejadian masa lalu, sudah senang ibadah, nah, maka nanti otomatis akan terjadi, tubuh akan diperintahkan oleh ruh kita, oleh hati atau jiwa kita autopilot nih Bapak Ibu, bergerak ke arah yang lebih kreatif, inovatif, banyak ide-ide baru bermunculan. Nih Bapak Ibu coba, udah seperti itu belum nih? Dari puasa-puasa tahun kemarinnya gitu, sudah ada banyak sekali inovatif belum gitu ya? Nah maka sekarang kalau kita sudah tahu ada fadilahnya seperti ini, kita tuh nanti akan diberi ada banyak kebisaan oleh Allah nih, lebih kreatif lagi, inovatif, banyak ide-ide bermunculan, mau dagang apa saja, mungkin mau bisa mencerahkan orang gitu kan, mau bisa ada konseling sesama yang membutuhkan gitu kan, itu kan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Bagai Bapak Ibu menjadi mempunyai magnet ya, magnet apa? Magnet rezeki, seperti halnya kita bahas ya, ilmu magnet rezeki gitu kan. Magnet peluang-peluang usaha baru bermunculan nih Bapak Ibu. Ada kekuatan baru, kita mempunyai power yang baru, makin produktif. Bahkan tubuh kita menjadi sehat. Ya. Fadilah dari puasa kan menyehatkan tubuh nih Bapak Ibu. Kalau kita memang betul dalam menjalankan puasanya, bukan kemudian kita makan sahur, kemudian tidur sepanjang hari. Setelah itu buka puasa, tidur lagi gitu. Itu akhirnya nanti banyak penyakit ya, tetapi pada saat kita energik ya, kita tidak membatasi kegiatan, tetap jalan seperti sebelumnya kita tidak puasa gitu, kegiatannya jalan aja lancar gitu kan, kita tetap aja positive thinking, nanti saya kuat, nanti saya sehat, tetap tidak akan ada dehidrasi, tetap nanti nyaman-nyaman aja, itu menjadi doa Bapak Ibu. Puasa kita itu menjadi nyaman, menjadi menyenangkan, akhirnya apa bentuknya? Tubuh kita menjadi lebih bugar dan sehat. Coba kita cek ya, sebelumnya si A nih punya penyakit mah gitu kan, dia makan gitu kan, setiap lapar makan tapi tidak sembuh-sembuh gitu. Setelah disarankan coba ya kamu puasa gitu kan oleh dokter, ternyata dengan puasa itu mahnya sembuh gitu kan. Ini kan memang menyehatkan, karena pola pikir itu sudah diluruskan dengan adanya puasa, otomatis terkendali. Iya ya, saya puasa. Masa sih saya mau suudon sama orang gitu. Iya ya, saya kan puasa. Masa saya ngomongin orang, masa saya hibah orang gitu kan.
akhirnya terkendali, lurus kan. Dengan adanya lurus ini menjadi magnet Bapak Ibu, seperti halnya besi ya. Besi itu kan berantakan ini muatannya, pada saat digosok dengan adanya magnet ya, akhirnya dia bermuatan lurus dan si besi ini bisa menarik adanya besi-besi yang lainnya gitu. Ini ya di ayat kaumnya juga ya dengan tentang besi. Maka hidup kita menjadi lebih bahagia Bapak Ibu, lebih semangat lagi, banyak sekali cita-cita dan hajat-hajat kita terkabul nih Bapak Ibu. Dream life kita banyak terwujud dan doa-doa kita makin ajaib, dipenuhi dengan banyak ketenangan dan keajaiban, miracle berdatangan dari segala arah. Masya Allah, keren sekali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya doakan nih Bapak Ibu semua dan kita semuanya ya, terutama saya sendiri yang di sini yang menyampaikan ya, kita bisa nih membuang, ada banyak sekali sifat-sifat kubur yang ada di dalam diri kita. Kita buang dengan adanya healing di bulan puasa ini, menuju ke sifat-sifat yang brilian, kita program ulang nih untuk lebih positif ya, lebih sehat lagi, lebih sukses, lebih mulia, kaya dan barokah. Sifat-sifat kubur itu apa saja Bapak Ibu? Contoh, keegoan kita, keakuan kita, merasa benar sendiri ya. Kemudian juga kita barangkali mohon maaf, bisa jadi pada saat kita dapat banyak kebaikan dari Allah, makna dari Allah, kita sombong gitu kan. Maka setelah kita berpuasa, kita menjadi orang yang lebih mau belajar, lebih mau bisa merendah hati kita, bisa kooperatif, banyak menghargai orang lain gitu kan. Kemudian apalagi sifat kubur, sering marah-marah sebelumnya, nadanya tinggi, kencang gitu ya, suaranya ngegas gitu kan. Tapi setelah berpuasa menjadi orang yang melembut, kata-katanya mulai tertata, tidak mau menyakiti orang lain, lebih banyak mendoakan sesamanya. Kalaupun ada yang menfitnah, ada yang menzolimi, ada yang menyakiti, kita balas dengan doa. Minimalnya kita doakan, semoga dia dapat hidayah, semoga ia dimuliakan oleh Allah, semoga dia disukseskan oleh Allah, semoga dia diberikan banyak sekali rezeki dari Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Langsung memaafkan nih Bapak Ibu, bisa memaklumi, langsung bisa mendoakan, minimalnya doa, bahkan bisa memberikan oleh-oleh, memberikan makanan, memberikan senyuman, memberikan sapa aruh dan lain-lain. Sifat kubur apalagi? Serakah, apatis, sering panik. Kita sering panik sebelumnya gitu ya, gelisah gitu ya. Tetapi setelah kita ada masuk ke gua keajaiban akbar dengan puasa ini, kita bisa menjadi lebih tenang nih Bapak Ibu. Menerima keadaan, suka berbagi, kreatif, mengabdi, senang memuliakan orang lain, senang membantu orang lain. Contoh kecil saja Bapak Ibu. Ya biasanya kita kalau sebelum kita ada belajar namanya rezeki ya, saya mengamati diri saya gitu. Contohnya hal kecil aja, mati lampu gitu ya. Pada saat mati lampu sebelumnya kan, waduh mati lampu kenapa ini gitu kan, panik ya. Terjadi ada kebingungan gitu kan. Tetapi setelah kita belajar ada magnet rezeki, apalagi kita ada di gua keajaiban akbar di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, ternyata pada saat mati lampu aja, alhamdulillah, wow keren gitu, dengan senyum gitu, padahal itu mati lampu gitu kan. Yang enggak tahu jurusnya, ya kemudian teriak-teriak, wah kenapa mati lampu, aduh gelap gitu kan. Tapi kita wow keren aja, malah kita bersyukur, ya udah kita latihan ada di alam kubur gitu kan, udah gelap. Latihan kita biar di sana bagaimana kita tetap bisa senyum, bisa senang gitu kan. Nanti akan menjadi doa kita di alam kubur menjadi senang pula, jadi bahagia gitu. Jadi kita semua keadaan ya, bahkan yang terpahit pun kita tuh ambil ibrohnya itu banyak sekali pembelajarannya gitu ya Bapak Ibu ya. Maka kita menjadi orang yang lebih syukur lagi nih, dari kita ada program install ulangnya menjadi orang yang syukur, sabar, mahabbah, qalbun salim. Ya, maka Allah sampaikan nih di surat Asyam ya ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Inilah Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu termasuk di dalam kategori di surat Asyam ayat 9, yaitu adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu.
orang-orang yang selalu bisa menjaga kesucian jiwanya, kebersihan hatinya, kemudian perasaannya selalu tenang, dan juga pikirannya selalu tenang dan nyaman. Terima kasih, semoga bisa mencerahkan. Silakan. Amin.